Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Gali Saputra dengan NIM akhiran 119 ingin mempresentasikan hasil aplikasi yang setelah saya buat untuk proyek akhir teori TPM. Aplikasi saya bernama Bus Antar Provinsi. Dimulai dengan latar belakang, di era digital, kebutuhan akan transportasi yang efisien, aman, dan mudah diakses semakin tinggi. Perjalanan antara kota dengan bus masih menjadi pilihan utama. Namun, sistem pemesanan manual kerap menyulitkan. Untuk menjawab tantangan ini, hadir aplikasi Bus Antar Provinsi yang mempermudah pemesanan tiket bus antar provinsi secara langsung melalui perangkat mobile. Aplikasi ini dilengkapi fitur peta halte, pembayaran aman via QR Code, serta tiket digital yang dapat dicetak. Dengan pendekatan digital ini, Bus Antar Provinsi bertujuan meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi layanan transportasi antar kota di Indonesia. Untuk fitur aplikasinya, yang pertama ada profil. Pengguna dapat mengubah profil di menu profil yang disediakan. Yang kedua ada beli tiket. Pengguna dapat memilih tiket bus sesuai jadwal keberangkatan yang diinginkan. Yang ketiga ada lihat stasiun bis. Pengguna dapat melihat daftar stasiun bis yang tersedia di berbagai lokasi. Yang keempat ada cetak e-tiket. Pengguna dapat mencetak tiket dengan meng-scan QR dan melakukan pembayaran. Dan yang terakhir adalah lapor bug. Pengguna dapat melaporkan bug yang ditemui saat aplikasi berjalan dengan cara mengecek perangkat. Selanjutnya ada arsitektur front-end. Program yang saya buat menggunakan Flutter dan Dart untuk memberikan pengalaman pengguna yang konsisten di platform Android. Tampilan aplikasi saya mencakup halaman login, register, profile, dashboard, kesan pesan, tiketku, jadwal tiket, jadwal bus, menu checkout, lintas bus, dan saldo. Selanjutnya ada arsitektur backend. Aplikasi saya terintegrasi dengan API yang saya buat sendiri menggunakan web mock.io. API saya memiliki dua endpoint. Yang pertama adalah data koordinat status bus antara provinsi. Yang kedua ada data untuk daftar tiket kereta yang tersedia. Selanjutnya masuk demo program. Pertama, kita disuguhkan dengan menu login. Jika kita belum memiliki akun, kita bakal masuk ke belum punya akun karena kita bakal mencoba register. Yang pertama, untuk username-nya kita akan isi nama saya sendiri, namanya Putra. Passwordnya Putra 123. Register. Dan jika kita ketik salah, maka akan ada snack bar seperti ini, sama password salah. Lalu kalau benar akan disuguhkan homepage seperti ini. Pertama kita bakal buka kesan pesan. Jadi kesan pesan isinya seperti ini. Profile. Jadi pengguna dapat mengisi lanjutan dari profile seperti email. Kita bakal isi putra@gmail.com. Selanjutnya ada nomor telepon. Selanjutnya ada gender, dari laki-laki. Jika simpan, maka akan kesimpan. Jadi kalau kita kembali ke profil itu lagi, datanya tetap sama. Dan di sini ada juga tombol logout untuk logout dari profil kita. Selanjutnya kita masuk ke menu home. Di sini kita ada menu saldo yang bisa dikonversi dari IDR menjadi USD, dari USD bisa menjadi yen, dari yen juga bisa menjadi won atau sebalik-baliknya. Kita juga karena aplikasi ini masih prototype, aplikasi ini masih demo program, jadi saya menambahkan button untuk menambahkan uangnya. Saldonya bertambah. Yang kedua kita bakal melihat jadwal keberangkatan. Di sini ada fitur drop down untuk mengubah waktu.
seperti BIP bisa diubah ke Wita, bisa juga diubah ke WIT, atau bisa juga diubah ke London. Kita bakal pakai BIP karena lokasi saya di BIP. Seperti contoh, saya akan memilih Yogyakarta, saya akan memilih Purwokerto ke Yogyakarta. Di sini nama penumpangnya sama seperti nama username yang telah kita input di register tadi. Lalu kalau kita pencet checkout, maka bakal ada model seperti ini, booking berhasil, dan ada detail-detailnya. Lalu kita bisa pesan lagi atau lihat tiket. Kita tekan pesan lagi, kembali masuk ke tiketku. Ini berisi tiket-tiket yang sudah saya beli. Seperti tadi yang kita beli Purwokerto dan Yogyakarta. Kita bisa atur pengingat. Atur pengingat ini bisa mengingatkan kita 1 jam dan 30 menit sebelum keberangkatan dimulai. Lalu kita bisa cetak tiket. Cetak tiket di sini bakal keluar QR code yang akan di-scan oleh petugas untuk mengeprint tiket. Dan di sini ada harga saldonya kita 40.000, harganya 15.000. Simulasi pembayaran. Setelah pembayaran akan ada pop-up seperti ini dan akan keluar notif. Kita pencet OK, akan kembali lagi dan tiket akan hilang. Lalu saja ada lihat rute. Di sini adalah rute bis yang di sini adalah stasiun bis yang tersedia di Indonesia. Ini dia. Dan dia juga bisa nge-track di mana lokasi kita saat ini. Jadi kita bisa melihat lokasi stasiun terdekat. Di sini kita berada di Yogyakarta stasiunnya. Selanjutnya ada menu bantuan. Kalau kita CKP, maka akan keluar form seperti ini. Form ini berisi input nama lengkap, email, bug atau error, detail keluhan, dan kirim keluhan. Kita isi dari nama lengkap terlebih dahulu. Kita akan isi nama lengkap kita, Saputra, emailnya, bug atau errornya bisa dipilih seperti fitur tidak berfungsi, masalah pembayaran, atau gimana. Coba kita pencet masalah pembayaran. Kalau kita misal isi saldo saya berkurang 2 kali lipat saat melakukan pembayaran. Lalu kita kirim keluhannya. Keluhan terkirim. Seperti itu demo programnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang penyimpanannya. Jadi saya menggunakan penyimpanan set preference untuk profilnya. Saya simpan di set preference, dan untuk jadwalnya ini mengambil dari API yang telah saya buat sendiri dari Map API. Dan jika kita melakukan checkout, maka status booking ini akan masuk ke set preference lagi. Dan untuk lihat rute ini, saya menggunakan Google Map.api. Jadi di sini ada membantu sama Google, bagian kiri bawah. Dan saya juga membuat sendiri untuk API titik-titik provinsi di Indonesia ini. Bisa diklik untuk mengetahui ini provinsi apa, seperti ini: Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Dan ini kesan-kesan saya. Saya kira cukup sekian untuk presentasi saya dan demo program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.